Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya ditemani oleh guru SD yang baru lulus Universitas Terbuka. Namanya Anjar. Nah, panggilannya, nama panjangnya, agak susah katanya. Nah, ini Anjar. Anjar adalah seorang guru SD 043 Batu Gajah, Ya. Kecamatan Tapung Hulu, Tapung, Kabupaten Kampar. Teman-teman yang pernah lewat Tapung, banyak kebun sawitnya dan saya perasaan pernah ke sana saat saya naik sepeda sama teman-teman Kecamatan Tapung. Nanti tembusnya bisa sampai Kuok ya, kalau nggak salah. Bisa lewat jalur arah Petapahan Bagian. Iya, saya pernah ke situ. Memang sepanjang jalan kurang lebih puluhan kilometer sawit. Wow, jalannya memang halus, lumayan. Ada beberapa yang memang masih tanah ya, banyak. Nah, tujuan saya memanggil Anjar untuk bisa sharing informasi kepada para guru-guru, terutama PGSD yang saat ini sedang studi di UT Anjar, itu punya motivasi, persiapan, semangat untuk menghadapi ujian tugas akhir program yang rencananya digelar nanti pertengahan sampai akhir Agustus saja. Nah, kira-kira apa yang Anjar mau sampaikan? Silakan sapa dulu Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anjar. Kebetulan sudah selesai menjalani program studi S1 PGSD di Universitas Terbuka. Tepat waktu ya, Mas ya. Alhamdulillah tepat waktu, Pak. IPK-nya cukup 3. 3, sekian. Ya, pokoknya udah cukup, Pak. Alhamdulillah udah lulus, baru aja terima ijazah. Kebetulan kemarin nggak bisa ikut wisuda online. Oke. Karena jaringan nggak bagus di daerah saya. Oh, padahal udah dapat panggilan ya waktu itu. Iya, dapat bandingan, cuman jaringan tidak bisa. Jadi diwakili oleh teman-teman yang lain. Untuk Jadi program studi PGSD, kebetulan saya memang mendalami karena profesi saya sebagai guru. Jadi ngambilnya kemarin S1 PGSD. Sebenarnya disebut susah nggak susah, disebut gampang juga nggak gampang ya. Nah, nanti diserahkan dulu. Nanti susahnya apa, gampangnya apa. Nah, ini sekilas. Anjar sekarang sistem guru harus online semua nih ke murid-muridnya. Ya, situasi. Fasilitasnya apa dong? Coba diambilkan dulu deh. Tadi saya lihat Anjar punya sekolah, Pak. Bisa diambilkan ini ya. Gadgetnya, nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman biar tahu. SDN 043 Batu Gajah letaknya sangat-sangat jauh di pedalaman sana. Namun yang terjadi apa? Gurunya ini dikasih fasilitas, kasih tahu Anjar. Nih, gadgetnya. Ini baru dapat. Sebenarnya ini adalah program afirmasi pemerintah tahun kemarin. Wow. Sekolah kami termasuk sekolah tertinggal ya, Pak. Gurunya semua masih honorer. Yang uang negeri hanya kepala sekolah. Jadi yang PNS-nya hanya kepala sekolah. Semua guru adalah honorer. Honorer termasuk saya. Anjar ya, honor ya. Oke. Kita nggak usah bicara honornya berapa karena sebenarnya untuk pendidikan Indonesia kalau dibilang katanya guru berlebih, itu kan kenyataan di lapangan memang sangat kurang. Saya mengalami sendiri. Betul. Makanya itu banyak teman-teman yang berusaha bagaimana kita meningkatkan profesi kita gitu kan, meningkatkan pendidikan kita. Termasuk kuliah di UT, jurusan PGSD, biaya mandiri. Biaya mandiri. Nah, ini masalah online ya, bicaranya. Sebentar, Anjar ini logatnya logat Jawa. Ternyata Anjar ini adalah anak dari transmigrasi. Karena orang tua dari Jawa. Ya. Keduanya saya lahirnya di Bangkinang. Tahun berapa orang tua transmigrasi ke? Tahun 83. Pertama langsung ke Labuan Jaya. Labuan Jaya. Wow. Sekarang anak-anak transmigrasi ingin jadi guru dan bisa berkembang. Ibarat dengan pertanian segala macam. Kalau kita
di desa transmigrasi sana kita diberikan apa ya, buah-buahan, kemudian yang pasti masakannya enak-enak, terutama masakan Jawa itu yang ngangeni ya seperti itu. Karena orang Jawa. Jadi ini Anjar. Iya. Nah kembali ke tadi teknologi. Jadi sekolah itu pemerintah kabupaten memberikan fasilitas kepada para guru-guru untuk diberikan fasilitas gadget. Gadgetnya tidak semua tidak sekolah, semua ya? hanya beberapa sekolah. Ini kan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Oke. Jadi pemerintah akan memilih beberapa yang memenuhi kriteria, akan diberi bantuan, namanya dana afirmasi dari pusat ini Pak, bukan dari kabupaten. Dari pusat ya. Tahun kemarin kami mendapat laptop, mendapat untuk aparatur sekolah, Ya. terus kemudian mendapat tablet, kayak gitu modelnya, Oke. dapat proyektor. Itu sangat luar Untuk biasa. peningkatan pendidikan sendiri. Betul, Pak. Karena kembali. selama ini kan memang belum pernah dapat, sekolah kami masih baru tahun Iya, 2007. termasuk 3 daerah tertinggal ya. Iya, daerah akses sulit kalau Akses bahasanya. ya, akses sulit. Kalau kita punya 3T, tertinggal, terluar dan apa ya? Saya nggak ingat. Pokoknya aksesnya sulit lah. Akses sulit Karena memang. masuk daerah Nah, perkebunan. pakai perkebunan. Ini Anjar ini tinggalnya di mana? Sekolahnya di mana? Berapa lama dari rumah ke sekolah? Kalau saya tinggal di kecamatannya Bangkinang, Oke. masih satu kabupaten dengan tempat sekolah, hanya lain kecamatan. Kalau sekolah kan masuk kecamatan Tapung, Ya. itu udah masuk lagi perkebunan. Dari rumah ke sekolah lebih kurang 1 jam. Kalau Naik jalannya motor? bagus, naik Kalau- sepeda motor. Kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan, kalau hujan bisa lebih. Lebih. Iyalah yang begitu memang tantangan luar biasa dan ini pun Sudah jatuh sayang dengan dunia pendidikan. iya. Pak. Ibarat Anjar ini bisa menciptakan produk-produk doktor 20 30 tahun yang akan datang. Amin. Iya kan? Karena kita nggak tahu Anjar dengan berbekal guru SD ijazah UT ada kesempatan untuk melamar CPNS sebagai guru, why not? Siap, karena kita didesain memang untuk guru, apalagi soal-soal CPNS itu banyak multiple choice. Anjar dari semester 1 sampai semester 10, semester 9 ya? Bukan, 10 kalau semester 10 itu sudah terbiasa dengan multiple choice. Jadi permainan ininya udah tahu dia. Nah, ini Anjar bisa sharing kepada teman-teman yang mau ujian TAP. What to do dari sekarang, apa yang harus dilakukan? Monggo. Untuk TAP, kebetulan saya menjalani di program studi PGSD. Ya. Sebenarnya TAP itu terkait dengan materi perkuliahan semester sebelumnya, yaitu pertama dengan program kelas rangkap, itu praktek ya PKR, Bapak. ya. Kemudian kemampuan mengajar di PKM. Terakhir di PKP, PKP. kemampuan pemantapan profesi. PTK ada juga. Membuat PTK di PKM dan PKP, Pak. Oke, sama ya berarti ya. Jadi hasil dari PKP itu kami sari, kami terbitkan sebuah karya ilmiah. Oke, Jadi itu yang saling diupload ya. terkait, ya Itu yang diupload, ya. diupload di UT Pak. Ya. Ada portalnya kemarin. Ya. Kemudian di TAP kami hanya tinggal ujian, Oke. mengolah materi dari yang kami terima dari semester sebelumnya secara tertulis. Tertulis. Jadi memang harus ada Koneksi apa ya? dari sebelumnya. Iya, koneksi dan dibuka-buka. Memang modul itu harus dibuka Pak. Oh iya. Modul ada modul manual, Ya. ada juga kami perpustakaan digital kan ada Pak sebenarnya sekarang. Mantap. Ini Memanfaatkan gadget. Iya, memanfaatkan perpustakaan digital. Ya. Nanti masing-masing mahasiswa punya akun nih, mahasiswa UT itu. Silahkan Satu dibuka. kunci, buka di perpustakaan.ut.ac.id. Ya. Ada perpustakaan digital, Anda bisa download melihat, tidak bisa download, hanya bisa membaca, namun tidak bisa Di mendownload. situ juga ada latihan soal, Oke. segala macam udah ada di Termasuk situ Pak. latihan untuk Ujian LM-nya ya. akhir, ya. Ujian akhir Bagaimana juga ada. tipe-tipe soal untuk TAP, bagaimana kan bisa di Iya, belajar. ini yang teman-teman banyak belum tahu kenapa saya harus sampaikan kepada teman-teman yang terutama para mahasiswa UT. Akses seperti ini teman-teman tidak semuanya dapat, dalam arti jaringan. tergantung kemampuan dan kegigihan teman-teman. Kalau teman-teman gigih, mahasiswa UT itu belajar mandiri, tahu apa yang harus dilakukan. Ternyata fiturnya UT itu banyak. Terutama guru pintar online juga sudah. Iya, sekarang sudah global kan? Iya. Semua orang bisa akses. Semua bisa akses.
Nah, itu mengenai cara mengerjakan tab. Contoh tadi diberikan soal, apalagi kita sekarang sistemnya online. Ajar online, buat laptop komputer, muncul soalnya, masukkan NIM, password akan muncul. Dan tapi UT paham, tidak semua guru, tidak semua mahasiswa UT itu bisa mengetik secara cepat. Jadi semuanya pakai manual dulu, nanti akan kita unggah. Kita unggah jawabannya ke portal Anda. Nanti sama PJTU-nya akan diunggah. Nah, apa yang mengalir gitu saja, dalam arti Anjar bisa sampaikan ke teman-teman bahwa begitu kita melihat tab, soalnya kan analisis panjang sekali itu. Nah, poin-poinnya apa saja perlu dipahami dan kira-kira apa yang bisa dijawab pelan-pelan tapi mengalir. Poin-poinnya dulu, monggo. Kalau kemarin Anjar ngalamin, soalnya waktu itu tentang apa? Soalnya mengenai bagaimana pembelajaran di sekolah dasar, karena saya di sekolah dasar di SD. Bagaimana pembelajaran yang dilakukan di sekolah, bagaimana memahami peserta didiknya, bagaimana metode yang kita gunakan, teorinya bagaimana ya semua teori itu keluar Pak. Jadi kemudian ada suatu kasus di mana kita memecahkan kasus, bagaimana kita akan metode apa sih yang mau kita lakuin untuk memecahkan kasus di sekolah ini gitu. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan pengalaman di lapangan juga sebenarnya Pak. Jadi pengalaman di lapangan diterapkan dengan teori yang didapat selama kuliah. Apalagi PKP kemarin semuanya terpanggil, kita bisa mengambil memori itu. Kemarin ada kelas rangkap juga, kemudian waktu PKP juga ada eksak dan non eksak, kelas rata-rata kelas tinggi semua kalau PKP kan. Nah, jadi semuanya bisa Anda panggil memori itu dan Anda tulis secara mengalir. Itulah kuncinya. Jadi tidak ada sibuk tengok kanan, tengok kiri, karena masing-masing punya jawaban yang versi yang berbeda-beda. Seni mengajar adalah seni masing-masing pribadi orang, Bapak. Iya, itu dia. Seni mengajar adalah milik pribadi guru. Anda, guru semua. Teori boleh sama, penerapan akan berbeda. Aplikasinya berbeda. Itu yang mungkin poin yang bisa kita garis bawahi, kita bisa tarik benang merahnya, bahwa sesuatu itu bisa Anda lalui by proses. Prosesnya tidak mudah, tidak instan. Learning by doing. Iya, jadi kuliah di UT itu tidak serta-merta hanya untuk formalitas, tapi siapa harus sungguh-sungguh. Kalau udah begini, niat dijalani dengan sungguh-sungguh. Insya Allah hasilnya memuaskan. Anjar, hanya beberapa kata yang bisa sampaikan setelah lulus. Apa yang Anjar rasakan? Seneng nggak menjadi lulusan Universitas Buka? Monggo silakan. Menjadi lulusan T, ada kebanggaan tersendiri. Di mana kita belajarnya sistemnya berbeda dengan belajar secara reguler teman-teman di universitas lain mungkin. Karena setahu Anjar baru T yang membuka program jarak jauh kan Bapak. Jadi sistemnya berbeda, kesempatannya terbuka bagi siapa saja. Kalau kita kerja bisa nyesuaiin waktu, bisa mengatur mata kuliah sendiri, ibaratnya. Jadi fleksibel. Ritme kapan kita belajar kita atur sendiri. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri. Alhamdulillah hasilnya juga sesuai. Ini jangan cemas teman-teman yang IPK-nya masih di bawah 3. Masih bisa diupayakan pakai ujian online. Sekarang sistem online aja. Online semua. Anjar sudah pernah ikut ujian online? Satu kali. Mencoba. Tapi kan ternyata enak kan? Iya kan? Langsung keluar nilainya. Langsung tahu nilainya. Langsung bisa perbaikannya ke depan seperti apa. Nah, untuk itu Anjar, Bapak terima kasih. Anjar bisa menyampaikan simple, padat, ringkas, dan bisa dilihat di YouTube ini di Dr. Iqbal TV. Nanti insya Allah inovasi praktek baik yang dilakukan oleh teman-teman akan saya share ke teman-teman supaya punya semangat. Saat ini jangan putus semangat gara-gara pandemi seperti ini. Harus power dong, semangat. Anjar ini dari rumah ke sini butuh waktu berapa lama? 2 jam tadi Bapak. 2 jam ya? Karena macet jalannya. Iya, insya Allah
saya doakan kembali ke rumah dengan sehat. Amin. Salam buat keluarga di sana. Kemudian insya Allah nanti terbuka kesempatan Anjar bisa lanjut S2 Magister Pendidikan Dasar di Universitas Buka. Ajak teman-temannya supaya bisa di kampungnya nanti kita datengin tutor untuk bisa ngajar S2 di sana. Insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Anjar sangat-sangat inspiratif sekali. Insya Allah ini bisa menjadi motivasi buat semua dan saya juga terharu, berarti yang sudah kita lakukan itu benar-benar dampaknya sangat luar biasa untuk kepentingan orang lain, bukan untuk diri saya sendiri. Saya masyarakat. Oke. Iya, terima kasih Anjar. Terima kasih kembali Bapak. Sampai ketemu di tayangan-tayangan berikutnya. Yang pasti saya senang, Anjar juga. Alhamdulillah. Saya tidak sengaja ini. Tadi beliau Anjar ngambil ijazah, ketemu, kita coba ini explore sampai ke teman-teman. Nah inilah hasilnya. Oke. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga bermanfaat. Nah, Anjar nih, tolong sampaikan kepada guru-guru SD yang daerah tersulit, apa yang bisa Anjar sampaikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia. Ini nanti akan dibakal di seluruh tayang di Indonesia. Silakan. Kalau untuk sesama profesi, kita semua mengalami nasib yang sama mungkin, pengalaman yang sama, kondisi yang sama, sarana prasarana seperti itu, kita sendiri masing-masing mengalami. Mungkin sebagai sesama guru, saya cuma bisa bilang, pengabdian itu tidak diukur dari duniawi, tapi bagaimana pengabdian kita, yang membalas adalah yang di atas. Itu aja pesan orang tua saya, Bapak. Iya. Terima kasih Anjar. Sampai ketemu, sampaikan salam kepada orang tua. Amin. Insya Allah semua berkah.